Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa GBR TV dan saya Bang sampai Merauke dari Miangas Singapura Rote. Apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja ya. Bertemu lagi bersama saya Oci dalam program Kominfo News. Setiap minggunya, saya akan memberikan informasi dan berita sepekan dari pemberitaan Indonesia.id, Infopublik.id, FMB 9, dan Indonesia Baik. Telah bergabung secara daring bersama saya, Redaktur Infopublik, Pak Untung Stomo. Halo Pak Tomo, apa kabar? Halo Mbak Uci, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini. Baik. Selain itu, ada juga Redaktur GBR TV, Pak Jojo Raharjo. Apa kabar Pak? Salam sehat Oci, wah senang sekali melihat keceriaan dan penampilan outfitnya Oci yang keren ini. Terima kasih Pak Jojo. Baik, langsung saja untuk mengawali segmen pertama, Pak Tomo dipersilakan membahas berita yang akan diangkat pekan ini di Kominfo Newsroom. Ya, terima kasih Mbak Oci dan pemirsa sekalian, seperti biasa ya, satu pekan ke depan banyak agenda setting yang akan terus kita kawal di Kominfo Newsroom, terutama di tiga sektor utama, yaitu di Polhukam, di ekonomi, dan PMK ya. Di sektor Polhukam yang menjadi headline utama di Kominfo Newsroom adalah tentu kita menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. Ini juga perlu diglorifikasi oleh kita semua. Tentu momentum ini harus dimanfaatkan terutama terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih kita alami ya sampai saat ini, meskipun trennya terus menurun. Nah, mudah-mudahan momentum ini bisa terus kita jaga sehingga pertumbuhan ekonomi dan kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan ini bisa terus kita laksanakan secara optimal gitu ya. Nah, kemudian masih di Polhukam ini juga ada topik terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke Uni Emirat Arab yang juga sudah selesai kemarin, tetapi ini banyak sekali hal-hal yang cukup positif ya diperoleh dalam kunjungan kerja Presiden kali ini. Nah, yang paling ramai juga hari ini di pekan ini, karena hingga tanggal 15 mendatang itu ada event Peparnas Papua ya, Pekan Paralimpik Nasional yang sudah dibuka oleh Bapak Wakil Presiden di 5 November kemarin. Nah, ini juga terus akan kita glorifikasi, terutama mengingat Kominfo menjadi ujung tombak utama karena kita dipercaya untuk memegang media center utama di Peparnas kali ini. Nah, ini juga akan terus kami glorifikasi sehingga mudah-mudahan ini bisa menambah ya informasi kepada masyarakat, terutama bagi semua insan olahraga. Apalagi ini Peparnas menjadi momentum penting bagi kita untuk bisa menyetarakan bagaimana kesetaraan penyandang disabilitas. Ini tentu menjadi hal yang cukup krusial ya. Nah, kemudian di sektor ekonomi ini juga kita masih fokus pada bagaimana proses pemulihan ekonomi nasional, terutama terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19. Kemudian di sektor yang kedua ini kita cukup antusias karena ada event internasional Dubai Expo 2020 yang kita ikuti, yang akan berlangsung sekitar sedikitnya 6 bulan ke depan ya. Nah, ini kita juga baru saja melaksanakan satu promosi cukup antusias di Dubai. Itu adalah National Day di Expo Dubai 2020 itu. Mudah-mudahan ini menjadi satu promosi yang positif, bukan hanya di sektor pariwisata, tapi juga akan tumbuh di sektor ekonomi dan investasi. Nah, masih di sektor ekonomi ini kita juga akan banyak melakukan glorifikasi terkait dengan turunan dari anggaran pemulihan ekonomi nasional yang akan terus kita kawal hingga akhir tahun. Mudah-mudahan momentum penurunan kasus COVID-19 ini membuat pertumbuhan ekonomi kita terus tumbuh ya, dengan target di atas 4,5 hingga 5% di akhir tahun 2021. Nah, kemudian di sektor PMK ini juga masih terkait dengan sektor penanganan pandemi COVID-19. Ini terutama terkait dengan program vaksinasi COVID-19 ya. Kita masih terus mengglorifikasi bagaimana kedatangan vaksin COVID-19 sehingga stok vaksin kita betul-betul bisa terjaga stoknya, sehingga nah ini tentu sangat penting karena bagaimana program vaksinasi bisa berjalan kalau stok vaksin kita ternyata tidak mencukupi. Nah, ini pemerintah terus berkomitmen untuk
mendatakan vaksin ini dari berbagai merek dan kemudian dari berbagai upaya ya, mulai dari pembelian langsung sampai dengan kerjasama bilateral ya. Jadi banyak cara yang kita lakukan dengan bagaimana kita menjamin stok vaksin kita gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini di sektor PMK tentu kita tahu bahwa menjelang akhir tahun ini biasanya sudah cukup terjadi potensi bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi, bahkan beberapa provinsi mengalami banjir dan banjir yang kemudian ada banjir bandang dan kemudian ada beberapa juga potensi lainnya gitu. Nah, ini juga perlu diantisipasi bersama. Nah, ini di Kominfo Newsroom kita akan terus bagaimana menyampaikan antisipasi terutama peringatan dini dari KL dan lembaga terkait, misalnya pada BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, kemudian ada BNPB. Nah, ini juga kemudian bagaimana koordinasi antar kementerian dan lembaga kita terus sampaikan sehingga masyarakat yang memang tengah mengalami musibah ini juga bisa segera memperoleh bantuan dan lain-lain. Kemudian untuk masyarakat lainnya juga bisa mengantisipasi jika memang akan ada potensi terjadinya bencana ini. Mungkin itu Mbak Oci ya, beberapa headline di Kominfo Newsroom akan terus kita angkat di 1 minggu ke depan. Baik, Pak Tomo, terima kasih. Itulah berita sepekan Kominfo Newsroom minggu ini. Informasi selanjutnya mengenai isu jalan tol di Indonesia yang tidak sesuai standar. Tetap di Kominfo Newsroom.